kasur. Ada gambarnya. Ini generasi rumah. Setuju. Nah, ibu kita yang salah satu SD. Nah ini yang disebutkan perang kasur. Ini perang yang bukan perang bisa. Ya, merajak, merangkak, mengangkat sampai di batu, sampai waktu dimasukin gelap-gelapan. Dan akhirnya dari perang itu adalah apa? Terjadinya proses yang ekstrim pula. Namanya adalah proses pembuahan. Proses pembuahan di sini adalah proses keluarnya sel sperma dari budaya sensornya. Keluarnya sperma dari tim ayah bertemu dengan sel telur punya ibu. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah sel sperma yang dikeluarkan dari ayah? 1 juta. 1 juta? Salah. 1 miliar. Berapa? Ratusan juta. 100, 200, 1000, sejuta. Kata dokter adalah 500 juta sel sperma yang dikeluarkan oleh ayah itu. Dari 500 juta sel sperma ini berkompetisi untuk menemukan atau membuahkan hanya satu sel telur punya ibu. Kebayang tidak berkompetisinya di dalam itu proses yang ekstrim. Setuju tidak kalau sel sperma adalah hal yang ekstrim? Setuju? Setuju. Ya, karena yang satu sel sperma itu berhasil akhirnya membuahi sel telur punya ibu dan akhirnya lahirlah ibunya. Nah, dari dasar itu saya mau tanya, kalau kita memang makhluk yang ekstrim, saya minta satu orang aja. Siapa yang ada? Siapa namanya? Kurniawan. Kalau Anda memang orang yang ekstrim, jawab salah satu pertanyaan titik 2. Ceritanya begini, Anda punya uang punya 10.000 ya sekarang, 10.000. Sedangkan Anda harus pulang itu yang 10.000 itu buat bensin. Karena pas tadi datang ke kantor tuh sudah apek, tidak harus diisi kalau pulang, tinggal 10.000. Nah, dana masih siapa? Bayu. Termas saya jangan punya uang jam makan akhirnya yang istri 2 anak obat. Ayo deh, sebarang lah pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Rahmat ngasih uang yang 10.000 tinggal 10.000-nya dengan konsekuensi tidak punya bensin? Apa pertanyaan jawaban yang kedua yang B? Tapi tidak punya duit. Yang A ngasih duit 10.000 dengan konsekuensi bensin tidak diisi dan jalan mungkin pulang hanya jalan kaki. Atau B pura-pura tidak punya duit. Ya, yang A atau yang B? Yang A. Rahmat, Anda adalah makhluk yang ekstrim. Setuju tidak? Ekstrim. Sadar. Itu ekstrim, ya. Ekstrim bisa. Baik, kita lanjutkan. Itu salah satu contoh. Nah, syarat-syarat menjadi orang yang ekstrim menurut ajaran kita ada satu. Yang pertama adalah yakin dan percaya bahwa semua milik yang ada di bumi, yang di langit adalah milik Allah. Yang tadi saya sebutkan firman Allah Al-Baqarah ayat 109. Wa billahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Yakin tidak bahwa